Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Siti Komariah, Magister Statistika, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Herlina Fitriah Hidayati, NIM 4. Yang kedua, Rahmatul Aida Fitriana, NIM 12. Yang ketiga, Siti Muhimmatul Khairah, NIM 14. Dan yang terakhir, Isna Lutfi Atinisa, NIM 18. Di sini kami akan menyampaikan hasil proyek aplikasi visualisasi data menggunakan package Shiny. Dalam Shiny terdapat UI dan server. Ini untuk script UI-nya. Dan yang ini untuk script servernya. Baik, langsung kita jalankan saja. Untuk panel yang pertama, di sini kami ada panel data yang isinya adalah data kucing yang telah kami kumpulkan. Di sini ada 5 variabel, yaitu ras, umur, berat badan, warna, dan jenis kelamin dari kucing. Di sini ada filter untuk mencari variabel tertentu, misalnya mau mencari ras Persia. Nah, jadi nanti muncul di sini. Selanjutnya ini bisa diatur mau menampilkan berapa baris, bisa 25 atau 100, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu ada panel informasi dataset. Nah, pada panel informasi dataset ini kami menyediakan informasi mengenai jumlah baris dan kolom, kemudian deskripsi ringkas data, dan ukuran pemusatan dan penyebaran data. Nah, di dalam data kucing ini terdapat 5 kolom variabel. Setiap variabel itu terdapat 1000 data, jadi jumlah barisnya ada 1000. Untuk jenis variabelnya ada yang kategorik dan numerik. Nah, untuk mengetahui ukuran pemusatan dan penyebaran, kita bisa memilih variabel. Kalau variabel numerik, misal ya, kita pilih umur. Nah, nanti akan muncul hasil ukuran pemusatan dan penyebaran datanya, seperti mean, median, modus, minimum, kuartil, maksimum, serta standar deviasi dan varians. Kalau kita memilih variabel yang berjenis kategorik seperti gender, nah nanti yang muncul hanya modus. Selanjutnya kita beralih pada panel visualisasi data. Nah, pada visualisasi data ini kita menyediakan subpanel 3. Yang pertama scatter plot, yang kedua bar chart, ketiga box plot. Yang pertama, pada subpanel scatter plot ini digunakan untuk melihat hubungan antara 2 variabel numerik. Jadi kita menggunakan 2 variabel numerik. Kita pilih variabel X, yaitu umur, kemudian yang Y, berat. Ini berdasarkan gender. Nah, nanti akan muncul hasil dari scatter plotnya. Jika ingin mengamati tren hubungan antara variabel, kita bisa klik bagian tampilan garis regresinya, nanti akan muncul. Nah, selanjutnya yaitu pada subpanel bar chart. Nah, digunakan untuk variabel kategorik. Misal kita memilih gender, nanti akan muncul gambarnya. Kalau memilih color, nanti akan muncul seperti ini. Selanjutnya yaitu subpanel box plot, digunakan untuk memvisualisasi distribusi dan mendeteksi outlier pada variabel numerik. Jadi kita memilih variabel numeriknya. Contohnya, nah nanti akan muncul hasilnya seperti ini.
Selanjutnya ada panel penanganan data. Nah, pada panel penanganan data ini kita dapat memeriksa apakah terdapat missing value pada dataset tersebut atau tidak. Nah, berdasarkan hasil pengecekan tidak ditemukan nilai data yang hilang pada dataset ini, sehingga kita tidak perlu melakukan imputasi atau penghapusan data. Selanjutnya, panel transformasi data. Kita harus memeriksa terlebih dahulu data tersebut itu sudah berdistribusi normal atau belum. Apabila data tersebut belum berdistribusi normal, kita perlu melakukan transformasi data tersebut. Nah, ketika kita akan melakukan transformasi ini, kita bisa memilih variabel numerik untuk menguji asumsi normalitas. Untuk uji normalitas data ini kita bisa menggunakan histogram, ggplot, dan juga Shapiro-Wilk. Nah, misalnya untuk variabel numeriknya kita pilih yang umur kucing. Di sini bentuk histogramnya itu tidak menyerupai lonceng. Nah, karena salah satu syarat agar suatu data itu dapat dikatakan berdistribusi normal adalah histogramnya berbentuk menyerupai lonceng. Karena bentuknya ini tidak menyerupai lonceng, maka data ini dikatakan tidak normal. Kemudian didukung juga oleh ggplotnya. Di sini banyak titik-titik yang berada di luar garis merah. Untuk Shapiro-Wilknya juga p-value-nya kurang dari 0,05, sehingga data ini itu tidak berdistribusi normal. Karena data awal belum berdistribusi normal, maka perlu dilakukan transformasi data agar memenuhi asumsi kenormalan. Di sini kita bisa memilih metode transformasinya, bisa menggunakan logaritma dan juga kuadrat. Misalnya kita memilih yang transformasi kuadrat. Bentuk histogramnya memang berbeda dengan yang awal, tetapi bentuknya juga belum menyerupai lonceng. Dan ggplotnya juga titik-titiknya masih banyak yang berada di luar garis merah. Kemudian Shapiro-Wilknya juga p-value-nya kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan setelah transformasi juga data ini belum berdistribusi normal. Oleh karena itu, karena data tidak dapat ditransformasikan menjadi normal, maka bisa menggunakan metode pengujian lainnya, misalnya menggunakan metode non-parametrik atau metode lain yang tidak mensyaratkan asumsi distribusi normal agar hasil analisis tetap valid. Untuk selanjutnya, panel analisis data. Dalam panel analisis data ini, kita dapat memilih variabel yang numerik. Misal variabel X-nya kita pilih yang berat badan, dan untuk variabel Y-nya kita pilih yang umur. Untuk titik-titiknya ini yang berwarna hijau ini lurus sejajar ya. Sedangkan yang garis regresinya yang warna merah ini juga garisnya lurus mendatar. Nah, artinya data atau variabelnya itu banyak nilai yang hampir sama atau nilainya itu terus diulang serta variasinya itu sedikit. Misalnya pada umur misalnya 2 tahun. Ini nilai umur 2 tahun ini diulang sebanyak 51 kali. Dan untuk berat badan juga sama. Misal berat 3 kilo, ini juga diulang ratusan kali.
Nah, karena yang diukur hanya umur dan berat badan saja, maka banyak nilai yang hampir sama. Tapi kemungkinan variabel lain yang tidak numerik itu bisa jadi berbeda-beda, bisa jadi warnanya yang berbeda atau jenisnya yang berbeda. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.